Siapa di sini di antara kalian semua yang suka makan tahu? Kalau misalnya lu semua tanya ke gua, apakah gua suka makan tahu? Jelas gua suka banget dan sampai sekarang gua masih mencicipi tahu. Di umur gua yang 30 tahun, gua udah mencoba berbagai jenis tahu gitu yang dihidangkan lewat muka gua. Entah itu tahu putih, tahu kuning, tahu bulat, kembang tahu, tahu Yunyi, tahu Bandung, bahkan tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Gila, itu kuliner wajib gue tiap gue mudik aja. Gue bisa kalau misalnya mudik kan tiap tahun ke Pangandaran atau daerah Tasik gitu ya. Dan setiap kali gue keluar tol Bandung, gue langsung melipir tuh ke tukang tahu Sumedang, langsung minta digorengin anget-anget. Toko inspirasi, ada tahu bulat digoreng dadakan, itu tahu Sumedang, mantep banget. Cuman buat kita semua para pecinta tahu, ada kabar yang kurang enak nih beberapa hari-hari terakhir. Jadi ada 2 orang bule yang ngabarin ke kita semua kalau misalkan mereka baru aja menemukan adanya pabrik tahu di daerah Surabaya yang menggunakan sampah sebagai bahan bakar penggorengannya. Dan ini jelas mengagetkan banyak sekali orang-orang di berbagai macam media sosial. Jadi di video ngopi kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita berdiskusi soal hal tersebut. Apakah benar-benar berbahaya tahu yang emang dibuat berdasarkan bahan bakar sampah tersebut? Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang 2 video yang dirilis sama Mas Andrew Fraser, seorang bule yang sekarang menetap di Indonesia dan lagi concern banget gitu ya sama isu-isu lingkungan yang ada di negara ini. Terus kemudian ada bule namanya Mas Benedict Remter, atau kalau misalnya di Instagram terkenal dengan sebutan bule sampah. Beliau ngebuat reels yang rame banget, terusnya ditonton sama orang-orang sampai 1 jutaan kalau nggak salah. Nah ini 1,8 jutaan, ngabarin kalau misalkan mereka baru aja menemukan adanya pabrik tahu yang menggunakan sampah sebagai bahan bakar penggorengan untuk pembuatan tahu tersebut. Nah kalau misalkan lu lihat di Instagram, lu bakal ngeliat versi shortnya yang dibuat sama bule sampah. Sedangkan kalau misalkan lu pengen lihat investigasi fullnya, lu bisa ngeliat di videonya Andrew Fraser di YouTube dengan judul Indonesian Toxic Tofu Time Bomb Poisoning Millions Daily. Oke, gue udah lihat videonya dua-duanya dan menurut gue ini informasinya tuh bagus banget buat kita semua aware dan juga perhatian gitu ya. Kalau misalkan apa yang kita makan, meskipun terlihat menyehatkan, belum tentu makanan tersebut benar-benar menyehatkan. Karena kita nggak tahu bagaimana caranya makanan tersebut dibuat. Kita lagi ngomongin soal tahu soalnya. Sebuah makanan yang menjadi image bagus banget buat orang tua yang bilang kalau misalnya pengen sehat makan tahu. Tahu dan juga tempe biar pinter karena sumber dari protein nabati. Tapi sekarang kita langsung digampar sama video dari orang bule ngabarin kalau misalnya mereka baru aja menemukan pabrik tahu di daerah Surabaya. Nah kalau misalnya lu lihat videonya, lu bisa tahu kalau misalkan tahu ini dibuat dan juga akan diproduksi untuk supply ke daerah bagian timur Indonesia. Jadi buat lu semua yang emang tinggal di daerah timur, saudara-saudara gue yang ada di sana, lu harus berhati-hati dalam mencicipi tahu-tahu buatan ya mereka. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin soal tahu yang dibuat sama sampah, ya bayangin aja. Lu geli gak sih kalau misalnya ngelihat ada video street food India yang jorok banget gitu cara pembuatannya? Gimana tahu yang sekarang, ya gak sih? Langsung berhadapan dengan sampah gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah lewat video yang emang dimuat sama Andrew Fraser, dia menemukan kalau misalnya sampah yang digunakan itu bukan cuma sampah organik sebagai bahan bakar, tapi juga sampah anorganik seperti plastik dan lain-lain. Kayak gitu coy. Lu bayangin seberapa banyak mikroplastik yang pada akhirnya itu nempel ke tahu-tahu yang bakalan lu makan di daerah sana. Nah fun fact-nya lagi adalah setelah gua cari tahu, ternyata penemuan pabrik tahu yang emang menggunakan bahan bakar sampah itu gak cuma ada di tahun ini doang, tapi di tahun 2019 pun udah ada. Dan beritanya termuat di Detik News dengan judul Menengok Pabrik Tahu di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya, kalau misalnya di tahun ini yang ketahuan sama bule itu di daerah Surabaya, kalau ini di Sidoarjo, yang masih berbahan bakar sampah plastik impor. Anjir, 3 kata lucu. Sampah plastik impor. Anjir, sampah plastik aja impor. Imagine kayak bahan baku tahunya aja impor, kedelainya sekarang bahan bakar sampahnya juga impor. Buset, sedih banget negara kita tercinta gitu ya. Kita bakal baca bareng-bareng isi beritanya kayak gimana. Yang jelas di sini beritanya termuat di tanggal 18 November 2019. Oh ya, gue harus berterima kasih sama salah satu komentator di Reddit gitu ya, karena berkat komentarnya dia gue dapat insight bagus kalau misalkan udah ada dari tahun 2019. Dan yang lebih gilanya lagi adalah katanya ini udah sempet disidak juga sama BPOM biar diganti bahan bakarnya. Cuma entah kenapa di tahun 2025 muncul lagi pabriknya di Surabaya. Gue gak tahu apakah ini pabrik yang sama atau enggak gitu ya. Kita bakal baca dulu bareng-bareng karena gue jujur masih baca sekali doang. Pabrik tahu di desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo masih menggunakan sampah plastik impor untuk bahan bakar pembuatan tahu. Asap hitam menyembur dari cerobong asap.
Dari pantauan detik.com di lokasi terlihat sampah plastik impor yang menggunung dan sebagian berserakan. Para pembuat tahu mengumpulkan sampah plastik impor itu dan menempatkannya di sebuah bilik yang telah mereka buat. Terlihat juga sampah plastik yang masih ada di bak pick up yang mengangkutnya. Di dekat tungku pembakaran terlihat juga gunungan sampah plastik yang siap dibakar. Plastik itulah yang digunakan untuk memanaskan tungku yang berisi kedelai sebagai bahan baku tahu. Dari tungku itu keluar asap hitam mengepul ke langit. Bau menyengat plastik yang terbakar tercium dari hasil pembakaran itu. Oh, tell me about it, man. Kalau misalnya buat lu semua yang tinggal di daerah sana pasti bakalan udah kebiasa banget sih sama sampah-sampah kayak gini. Kalau misalnya lu semua tanya ke gua mesti gak kuat. Kenapa gitu ya? Bahkan kayak asap rokoknya gua gak kuat, gimana asap dari sampah gitu, men. Banyak juga gitu di daerah-daerah rumah gue yang tiba-tiba ada yang bakar sampah lah. Padahal kan kita semua udah ini ya, iuran gitu buat sampahnya itu dibawa tiap minggu gitu, seminggu 2 kali, tetap aja ada yang bakar sampah. Lu tau gak sih kalau misalnya daerah Jawa Barat atau daerah Bogor itu, kalau gak salah lupa gue, itu salah satu daerah dengan tingkat TBC yang tinggi, tuberkulosius. Salah satu alasan kenapa banyak banget penyakit pernapasan emang ada di daerah Jawa Barat ini ya karena banyak banget orang-orang yang masih aja bakar sampah sembarangan. Segitu bakar sampah sembarangan, gimana yang emang tinggal di daerah dengan pembakaran sampah yang masif, buset dah. Gak tau lagi gue tuh gimana kabarnya. Salah satu warga Dusun Kelagen, Kambali, umur 42 tahun, mengatakan pabrik tahu di Dusun Kelagen dan Arang-Arang sudah lama menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar untuk memproduksi tahu. Kambali mengaku sudah sekitar 10 tahun bekerja di pabrik tahu. Oh, makanya BPOM itu langsung menyuluh kalau misalkan ini harus diganti, bukan langsung ditutup. Anjir, soalnya udah 10 tahun. Gue gak tahu ya, tapi tetap aja gitu. Resiko dari makan tahunya sendiri juga bahaya buat orang-orang anjir kalau misalnya main pajahat-jahatan gitu ya. Sejak bekerja sekitar 10 tahun lalu, pabrik tahu di sini ya pakai sampah plastik untuk bahan bakar. Wow. Kambali mengakui bahwa memang ada polusi yang ditimbulkan oleh plastik yang dibakar dan warga sudah tahu itu karena bau menyengat yang ditimbulkan. Kalau terkait polusi kami sudah tahu, tapi apa boleh buat, ini penghasilan bagi keluarga kami, men. Ya kalau misalnya kasihan-kasihanan gitu ya, orang-orang yang makan tahu dari bahan bakar sampah juga kasihan anjir kalau misalnya pada akhirnya sakit-sakitan. Soalnya penyakitnya itu long term atau jangka panjang kalau misalnya ngomongin soal mikroplastik, ya gak sih? Oke, kita bakal sama-sama lihat dulu video yang emang dibuat sama Bule Sampah biar kita bisa tahu konteks jelas yang dibuat sama dia kayak gimana. Biar seenggaknya kita juga mengapresiasi kalau ini bukan main-main loh. Gue sampai sekarang masih penasaran gimana ceritanya Mas Bule Sampah ini bisa dapat izin ngerekam di sini loh. Nggak ada yang curiga, anjir, keren banget. Ini dia hal tergila yang pernah aku lihat tentang sampah di Indonesia. Ini bisa ngeracunin jutaan orang juga loh. Dekat dengan Surabaya, hampir satu desa ada belasan pabrik tahu yang pakai sampah plastik. Mulai dari rebus air, mengukus, menggoreng, sampai mengasapi tahunya. Oke, oh ya, buat lo semua yang nggak tahu, pembuatan tahu itu ada 7 langkah gitu ya. Pertama perendaman, direndam dulu, digiling, habis itu disaring, habis disaring dimasak, habis dimasak digumpelin, habis digumpelin dicetak, habis itu baru dah didinginin, habis itu dipotong-potong. Ada 7. Dan dari beberapa prosesnya kata Bule Sampah itu deket banget sama sampah-sampah yang emang ada dalam pabriknya, buset. Ya guys, di sini mereka bakar sampah untuk membuat tahu. Ibunya chills banget lagi anjir. Nggak cuma sampah plastik, mereka juga pakai sampah karet. Aku masih nggak habis. Oh anjir, karet. Baunya nyengat banget itu pasti anjir. Timbal kan ya, timbal karet gak sih? Ya pokoknya ban-ban karet pernah lah gue cium itu anjir. Gimana aromanya kalau misalnya dibakar, buset gak enak banget. Pikir, menurut kalian ini beracun gak ya? Pabrik-pabrik ini jadi supplier ribuan restoran. Nah ini yang penting nih sebenarnya informasinya nih, oke. Dan toko di Indonesia Timur. Oke, jadi kebanyakan di Indonesia Timur katanya. Yang enggak, berapa juta orang yang makan tahu kayak gini dimakan juga. Narasinya kebayang gak sih berapa banyak orang-orang makan tahu ini terus habis itu keracunan dimakan aja lucu banget. Dan semua ini cuma karena biaya limbah ini 50% lebih murah daripada beli kayu bakar. Solusinya, aku nggak tahu mau ngasih solusi apa lagi guys. Coba kalian sekarang yang kasih solusi karena aku shock banget guys. Solusinya ya diganti lah anjing bahan bakar ya, sumpah. Lu pengen kong-kalingkong sama kesehatan orang, buset ngeri banget. Tapi mind blowing kalau misalnya pada akhirnya nih pabrik udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Dengan kata lain, orang-orang yang biasanya makan tahu dari pabrik ini selama bertahun-tahun sebelumnya sudah memiliki antibodi dan juga imunitas terhadap mikroplastik. Sudah beradaptasi anjir biar seenggaknya dia bisa kebal akan zat-zat yang berbahaya seperti itu.
Nggak, ini bercanda doang ya. Mikroplastik berbahaya banget coy. Oke, anyway, buat lu semua yang pengen lihat video investigasi fullnya, lu bisa lihat di video yang dibuat sama Andrew Fraser di YouTube dengan judul Indonesia Toxic Tofu Time Bomb Poisoning Millions Daily. Ini videonya lebih duluan dirilis dibandingin yang versi Reels. Nggak, beda, ini orangnya beda gitu ya. Kalau misalkan yang di Instagram boleh sampah, kalau misalnya yang di YouTube namanya Andrew Fraser. Jadi udah 7 hari yang lalu dan udah ditonton sama 2 juta orang dengan likes yang udah sampai 54.000. Bahkan komentar itu menarik banget. Ada yang langsung ngasih donation ke Mas Andrew-nya sendiri. Please make another video like this. I live in Indonesia and honestly the awareness about health here is really poor. On top of that, so many official aircon. After they have poisoned millions of people, you have saved millions in this country including me. Thank you, anjir, respect. Jadi Mas Andrew Fraser ini gak cuma buat satu video soal Indonesia, tapi udah banyak banget. Jadi kalau misalnya lo lihat channel YouTube-nya, ini udah impact-nya tuh mirip-mirip lah sama Pandawara gitu. Kalau misalnya Pandawara kan sekarang emang harus lebih baik-baik gitu ya dalam ngasih tahu gitu. Soalnya udah banyak banget kan koneksinya sama pemerintah dan lain-lain. Sementara kita butuh sosok yang dimana dia masih berani dan mengkritik secara langsung. Ya salah satunya mungkin Mas Andrew Fraser ini, karena beliau juga dari luar negeri. Jadi mungkin aja gak banyak orang-orang yang berani pada akhirnya nyentuh beliau kalau misalnya beliau buat video yang belak-belakan. Dan menurut gue ini bagus banget pada akhirnya untuk menjadi evaluasi siapapun yang menjadi pengawas makanan di negara kita tercinta. Ini kecolongan menurut gue. Dan udah sampai dilihat sama bule-bule, berarti ini harusnya sih udah sampai ke negara-negara lain juga gitu buat jadi bahan perbincangan. Karena gue yakin Mas Andrew Fraser ini bukan nolep gitu ya, pasti punya temen juga yang pada akhirnya ngeditin, terus habis itu ngasih redaksi dan lain-lain. Ya kita bakal ngeliat sedikit klip dari videonya Mas Andrew Fraser. Nah ada satu klip yang pengen gue kasih lihat, itu proses pembakarannya. In soups, in snacks, it is a staple. And the supply chain starts in these tofu villages that Lu lihat tuh asap itu hitam banget coy. surround the city's fringes. Gue nggak pernah expect dah kalau misalkan tempat kayak gini jadi pabrik tahu, sumpah dah. You can sort of see the smokestacks as you walk through the village. Just these huge plumes of black smoke rising out of chimneys across the villages. Gue sampai sekarang masih penasaran gimana caranya beliau dapat izin. Apakah pakai privilege bule kan? Soalnya kalau misalnya gue, Egy atau yang lain kesana gitu warga lokal pasti langsung diusir anjir kalau misalnya pengen ngeliput. Oke, kita lihat lagi bareng-bareng. Thick, greasy smoke. It swirls in the heat and it looks like the village is full of tiny coal plantations, not food factories. Anjir. Udah dikira plantation anjir dibandingin food factory, sedih banget. Maksudnya gue yakin orang Bali itu udah punya standarisasinya sendiri dalam melihat bagaimana pabrik-pabrik membuat makanan gitu ya, dengan hygiene-nya dan lain-lain. Cuman kita bisa melihat yang seperti ini. Nah, ini ada pesan yang sangat amat penting dari Mas Andrew Fraser yang beliau sendiri bilang, the aim of this video, tujuan dari video ini, isn't to vilify Indonesian tofu or get anyone shut down. Bukan untuk menghancurkan bisnis dari tahu di Indonesia. These makers actually want to change. Pembuat dari tahu yang ada di sini itu pengen ini juga berubah. They told me that themselves. Dia juga langsung ngasih tahu ke Mas Andrew Fraser. The problem is, nah masalahnya adalah they're getting zero guidance and even less support. No clear rules, tidak ada aturan yang jelas, no help to switch, tidak ada bantuan untuk bisa merubah budaya yang seperti ini, and that's what need fixing. Dan itulah kenapa ini membutuhkan perbaikan. Jadi kayak gitu coy. Ya agak sedikit birokratif gitu ya kalau misalnya orang sana bilang ke bulenya. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari berita yang sebelumnya udah ada juga kasus yang serupa dari tahun 2019 kayak gitu. Ya kita tinggal nunggu bagaimana officials government gitu ya. Anjay, gue jadi sosok bahasa Inggris gini. Pemerintah kita menanggapi berita-berita yang memang sudah di up sama bule-bule yang tinggal di Indonesia ini. Jadi gimana tanggapan kalian semua? Apakah kalian sudah memperhatikan tahu yang sekarang sedang kalian makan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye. Oh ya, jangan lupa like, oke?